Halo, perkenalkan aku Hana Widiapsari Nuraini, kuliah di Teknik Industri ITB tahun 2015. Teknik industri adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang merancang, mendesain instalasi, dan memperbaiki suatu sistem yang terintegrasi, yang terdiri dari manusia, material, mesin, dan juga di dalamnya ada energi dan lingkungan. Orang-orang sebenarnya pada bingung sih sebenarnya kalau teknik industri itu apa. Soalnya teknik industri itu sendiri mempelajari hal yang sangat luas. Soalnya kita melihat secara sistematis atau dibilang helikopter view. Bisa lihat dari sistem manufakturnya, bisa dilihat dari organisasinya, terus bisa dilihat juga dari ya sistemnya itu sendiri gitu. Bahkan sampai ada sistem informasinya juga. Dosen TI/ITB ya khususnya itu sangat disiplin, terus agak sensitif juga, jadi harus hati-hati. Jadi kayak kalau misalnya tuh nggak boleh telat, terus nggak boleh buka HP, itu benar-benar nggak boleh buka HP, terus jangan ngobrol di kelas. Ya masalah HP itu sangat bahaya sih, soalnya waktu itu udah nggak cuma satu dosen, masalahnya hampir semuanya. Terus kasusnya tuh contohnya pernah ada yang ketiduran di kelas. Nah dia itu langsung diusir di keluar kelas saat itu juga. Terus ada juga yang pernah ngobrol di kelas, itu dia langsung auto E sama temannya. Padahal dia tuh ujiannya udah dapat A loh, dia masih auto E. Nah, pokoknya harus hati-hati lah waktu SMS sama email juga harus hati-hati. Tapi dosennya baik kok, terus sama yang profesor apalagi itu kayak insight-nya banyak banget. Kalau nggak masuk tuh kayak sayang banget deh gitu nggak masuk kelas. Kalau di TI itu pertemanannya kebanyakan berdasarkan asal daerah ya. Terus karena kita itu penjurusannya baru tingkat kedua, jadi tuh kita benar-benar baru kenalnya tuh pas masuk jurusan waktu osjur atau ya ketika udah masuk kelompok gitu. Jadi waktu semester ganjil itu kebanyakan kan banyak tugas kelompok. Nah itu biasanya kenalnya lebih dekat di situ. Jadi makanya kalau nggak berdasarkan asal daerah ya berdasarkan kelas sih. Ya tapi kita semua harus bisa saling interaksi sih, soalnya kan kelompoknya kadang-kadang sering banget di random. Nah di teknik industri tuh kalau misalnya kelompoknya hancur ya tugas lo hancur gitu loh. Jadi ya emang harus bisa berbaur sih walaupun ada kelompok-kelompok pertemanan. Jadi TI itu dimulai dari proses manufakturnya itu sendiri, karena kita itu merupakan pecahan dari sistem produksinya di teknik mesin. Jadi di situ tuh kita belajar bagaimana cara proses permesinan, lalu di situ juga bagaimana merancang tata letak mesinnya, mendesain suatu produk walaupun tuh nggak terlalu dalam sih kalau desain produknya. Nah udah gitu kita juga belajar dari itu struktur organisasinya. Nah di situ tuh struktur organisasinya kita dimulai dari belajar psikologi industri dulu. Habis itu kita juga belajar organisasi dan manajemen perusahaan industrinya itu sendiri. Di situ tuh ada banyak model-model seperti model Porter dan sebagainya. Terus habis itu kita juga belajar bagaimana cara desain suatu stasiun kerja dari lantai produksi itu sendiri. Jadi masing-masing kan pasti ada cell work-nya. Nah kita tuh mendesain gimana tuh caranya agar stasiun kerja itu tuh nyaman buat pekerjanya, agar pekerjanya tuh nantinya nggak sakit atau misalnya terlalu banyak berdiri atau terlalu banyak menunduk. Nah itu tuh semua ada di mata kuliahnya ergonomi. Nah terus selain itu kita juga belajar cara optimasi suatu sistem. Kita tuh di teknik industri itu cukup dalam juga belajar statistiknya. Nah di situ tuh kita perlu banget statistik tuh buat quality control, udah gitu buat forecast juga. Ada di dalam lab perencanaan dan optimasi sistem industri. Nah di situ tuh kita juga belajar, ada juga mata kuliah yang terkait yaitu supply chain dan logistik serta ada inventory juga. Nah banyak yang berminat di situ, ntar lanjut lagi ke mata kuliah logistik. Nah TI itu kebanyakan juga dibutuhkan tuh di bagian supply chain-nya itu. Semua itu diintegrasikan dengan suatu sistem informasi. Nah makanya di teknik industri itu juga ada namanya lab sistem informasi dan keputusan. Di situ belajar tentang basis data dan bagaimana merancang suatu sistem informasi yang tepat. Di situ ada mata kuliah namanya analisis dan perancangan sistem informasi. Jadi TI itu emang banyak banget deh belajarnya. Terus ekonominya juga ada. Kita belajar kayak dari accounting sampai bikin laporan keuangan segala macam gitu. Walaupun nggak dalam tapi kita belajar semuanya. Aku sendiri sih tidak ada mata kuliah khusus yang paling aku suka ya, soalnya aku enjoy sama semuanya. Soalnya kalau di teknik industri tuh kalau nggak suka dengan satu mata kuliah, itu mata kuliah tuh
terhubung sama mata kuliah lainnya, karena kita kan melihatnya dari suatu sistem. Jadi tuh nggak bisa kita cuma melihat dari satu aspek doang, harus lihat dari semuanya. Makanya harus suka sih sama semua mata kuliahnya yang lain. Mata kuliah yang paling buat aku trauma tuh ada namanya pengantar teknik industri waktu semester 3. Jadi kalau di TB itu kan baru masuk jurusan tuh waktu tingkat 2 atau semester 3 itu sendiri. Nah, jadi ketika kita tuh baru ngerasa mahasiswa itu benar-benar waktu tingkat 2 itu. Nah, kita langsung ketemu dengan mata kuliah PTI itu. Kita harus cari objek tuh untuk melakukan tugasnya, dan kita harus menganalisis permasalahan di sistem itu, padahal kita baru masuk jurusan. Nah, itu tuh sangat berkesan deh ketika kita lagi osjur terus ketemu dengan tugas kayak gitu, dengan tingkat kesulitan tuh yang kayak selevel sama tingkat 4, mahasiswa tingkat 4. Nah, itu tuh kayak bener-bener wah banget lah. Udah gitu dosennya juga profesor lagi, jadi kan dia itu juga cukup mencecar ya ketika presentasi, tapi itu paling diingat lah, paling berkesan dan emang paling berimpact ke depannya. Pengalaman paling asiknya di TITB sih sejauh ini waktu kita pada lomba-lomba masuk lab sih. Soalnya di situ kita bakal lebih dalam lagi tahu tuh sebenarnya di dalam teknik industri itu ada apa aja sih. Nah, udah gitu kita bisa lihat lab-labnya itu lebih dalam. Jadi ketika mau daftar lab itu semacam kayak kehidupan keduanya di jurusan sih. Walaupun kalau misalnya nggak masuk lab juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Pengalaman paling buruk ketika mengerjakan tugas-tugas PTI, karena itu kita udah mengerjakan itu susah dan kita juga belum kenal sama teman-temannya, dan gitu tuh kayak mungkin aja tuh temannya tuh ada di kelas lain. Nah, jadi kita tuh harus bisa kerjasama dengan orang-orang yang benar-benar baru kita kenal waktu masuk jurusan itu. Peluang karirnya teknik industri itu luas banget ya, kayak kita bisa kemana aja. Terus kalau mau masuk ke HRD juga, kalau masuk ke HR juga bisa. Terus mau masuk ke, banyak yang mau jadi konsultan juga. Terus banyak juga yang mau di manufaktur. Terus di banking juga banyak, soalnya kita juga belajar tentang finance juga. Jadi kalau misalnya mau fokus ke finance tuh bisa ambil mata kuliah pilihan manajemen keuangan. Nah, di situ tuh lumayan dalam juga analisis keuangannya. Jadi makanya banyak juga yang masuk ke finance. Banyak banget yang minta teknik industri itu berhubungan sama supply chain. Itu tuh kayak yang paling nomor satunya tuh diminta teknik industri. Kemampuannya nomor 1, mampu bekerja di bawah tekanan deadline, bisa melihat sesuatu secara sistematis. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari berbagai macam aspek, soalnya kita kan belajar macam-macam aspek kan. Nah, makanya tadi aku bilang harus bisa suka semua mata kuliah, soalnya kita bakal penting untuk melihat dari semua aspek itu sendiri. Dulu aku alhamdulillah masuknya lewat jalur undangan ya, atau SNMPTN. Nah, di situ tuh kebetulan sekolahku indeksnya bagus dan aku juga punya prestasi alhamdulillah. Jadi lewat undangan langsung masuk. Tapi banyak juga teman yang masuk lewat SBMPTN. Kalau di ITB itu belajarnya itu ada yang sama teman-teman, ada yang belajar sendiri. Aku sih pribadi belajar sendiri ya, tapi sebenarnya concern aku lebih bukan ke belajarnya sih, tapi lebih ke tugas-tugasnya, karena itu tugasnya itu benar-benar makan waktu banget sih. Kayak mulai dari tingkat semester 4 tuh udah mulai ada PPST atau praktikum perancangan sistem terintegrasi. Nah, itu tuh udah mulai makan waktu, kayak pasti itu seminggu ngerjain PPST itu sih. Itu jadi praktikumnya itu kita kayak simulasi, tetapi itu ada laporannya. Nah, laporan itu benar-benar kayak laporan konsultan deh. Itu kayak panjang banget, banyak analisisnya segala macam gitu. Nah, kalau buat masalah belajar buat ujiannya sih ya belajar dari latihan aja sih. Latihan, belajar sama teman, belajar dari buku gitu. Pertama kali untuk masuk TITB harus masuk fakultas dulu. Nah, di mana tuh FTI ITB itu lumayan ketat juga masuknya, jadi persiapkan aja nilainya atau persiapkan juga kemampuan SBMPTN-nya. Nah, kalau untuk SM-nya aku kurang mengerti juga ya, tapi kalau nggak salah itu perlu nilai juga SM-nya. Kalau untuk buat masuk TITB sendiri ya siapin aja motivasinya, terus sama siapin aja mentalnya, soalnya di ITB jangan kaget ya, soalnya banyak yang mulai depresi atau hilang-hilangan sih. 2014 tuh banyak banget yang hilang-hilangan sih angkatan atas. Kalau yang angkatan aku tuh cuma 1 sih yang hilang-hilangan.
Nah tapi ya emang ya harus siapin aja sih, ingat aja kenapa masuk TI, terus itu apa kayak perjuangannya kan gak mudah, pokoknya harus kuat lah sampai akhir.